bercengkrama dengan Allah. Dan dia merasa lezat, dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Enak, nikmat, tenang jiwanya. Tak terkenale lading di dapur, tak terkenale nasi lu memasak, tak terkenale udah ke pulang, tak terkenale anak di sini, tak terkenale. Tutup pikiran dengan hal yang lain. Kemudian dia hanya terbuka hati dengan Allah. Payah, panjang dibaca ayat, nyaman, pendek dibaca ayat, tak masalah. Tapi mereka yang dah ikhlas, panjang dibaca ayat, mengeceknya. Undih mandi ayat, dibaca kok. Awak kata sesak ke pasal, berbisik ke sebelah dia jo kawan. Panjang ayat dah. Yo awak menyesal kemari ka. Kalau tahu tak aku imam mencak ke sebelah sembahyang awak dah dah. Kecil orang sebelah lai. Dah boleh motor-motor sedang sembahyang celik dia nak do mengecek-ngecek. Nah, gara-gara ayat panjang 3 orang kacau sembahyang. Nah, tapi ketika kita ikhlas beribadah kepada Allah, dihayati, dinikmati, dirasakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, ikhlasu fil ibadah. Mari kita tanamkan jiwa keikhlasan dalam beribadah. Baik ikhlasnya. Ikhlasnya contoh yang paling simple. Ketika ibu makan sate di Gumarang, kami tadi berhenti saya nak makan sate lu masak dah. Lontong kami makan. Awak tak sasak kau langkah bangke. Kata hati, tunggu sebentar. Beko dan lampihan di sinan. Kau sate baru makan kau. Berbayi itu piti berhutang baru. Tapi ketika awak makan, kemudian keluar begitu lapih, rasa perasaan undih tenang jiwa, tentram jiwa. Bajabui lauk mengajar, balabu jabui lauk mengajar. Adonan dapet cumi-cumi lauk tu, adonan dapet lontong lauk tu, adonan dapet macam-macam. Nah, ketika keikhlasan itu birrul walidain, hendaknya awak harus benar-benar berbakti, taat kepada ibu bapa awak. Bang nang dakek batu kian. Berapa banyak kali induk awak? Ketika nyo mengandung awak dahulu. 9 bulan 10 hari, kama parut gadang nyo angkui. Lalu talung kui angok sasak. Kaciri nyo payah makan nyo bedo. Kemudian perjuangan tidak sampai di situ saja. Bahkan ketika hari 8 bulan lah sampai 9 bulan 10 hari. Kemudian awak lah terasa lah kutuban lah pecah pulau. Lah bagagi ayah. Beri duit Honda, beri duit auto, bawa lari kama. Kalau dulu bidan dijeput, kalau kini diantar ke RC Padang Panjang. Sudah diantar ke rumah bidan yang dakik-dakik. Tidak saja hanya di situ penderitaannya. Berjuang hidup hijau mati. Tayo hidup hitam mati. Dek kamu mengeluhan awak. Dek kamu ajan awak. Dek kamu lain awak. Susah. Cik-cik angok. Memaki-maki awak. Dek karena kamu layan sang janin. Padahal harapan adindu. Ya Allah ya Rabb. Kok layan anak mu besok. Kok laki-laki jadilah anak yang soleh. Kok wanitanya ya Allah jadikan anak yang solehah. Dibaca oleh emak awak ketika awak mengandung dalam parut. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Rabb, berikan aku anak yang saleh. Kok padusinya elok perangai ya Allah. Kok laki-laki kayak Ustaz Maulana ya Allah. Kan begitu. Karena banyak anak kini selamat. Sadonyo dikunyah. Lem banteng disoknya. Lem kambing dimakannya. Lem alteko disosohnya. Sehingga ala panuh lem lampauinya. Ala bantu orang tu hidup segan mati ndak muah. Kalau awak ketika mengajar anak tu ingin melahirkan sang janin, bersungguh-sungguh bau saw hidup atau mati, maka Rasul menjamin ketika seorang istri meninggal ketika wiladah, maka dipastikan ibu itu dimasukkan dalam surga. Pertama yang mereka dapati, dia tidak diazab oleh Allah di alam kubur. Jasadnya tidak busuk karena ada 10 golongan aman di alam barzakh. Salah satunya adalah jasad orang-orang yang wiladah, orang-orang yang mati atau meninggal setelah melahirkan. Ini bahagia ibu, difasilitasi.
Belum lagi itu. Tidak saja susah ketika melahirkan anak lalai pulo. Kadang-kadang dah tolok jajan lah paruik di balah lo. Di balah lo paruik yang. Tidak saja hari itu saja paruik di balah. Bertanggung 3 bulan kemudian. Bertanggung 4 bulan kemudian. Bertanggung 5 bulan kemudian. Obek segala obek diminum. Obek segala obek dicicipin. Supaya paruik capek selesai. Tidak susah. Begitu saja. Bermacam pengorbanan yang ibu-ibu alami. Tapi ketika hari ini, begitu anak kita lah dewasa, dia tidak segan-segan membentak kita sebagai orang tua. Betul? Tidak segan-segan anak-anak kita durhaka kepada kita. Tidak segan-segan anak kita kadang-kadang melengahkan kita. Tidak saja anak kita, sampai kita hari ini rela ibunya dikucilkan, rela ibunya disisihkan. Ada yang nyuagi nasi basi. Ada yang pacaru induknya. Ada yang dia sumpah induknya. Dia tidak merasa begitu susahnya orang tua melahirkannya. Mereka merasa malu punya orang tua miskin. Mereka merasa malu punya orang tua jelek. Merasa malu punya orang yang tidak bagus. Padahal kalau kita cari ke belakang ibu dan bapa, begitu susahnya orang tua mengandung kita, memperjuangkan kita, mendidik kita, bautang sinan bautang kemari bisa awak sekolah. Kadang-kadang mencari upah, kadang-kadang tak kena makan pagi, kadang parutnya lah sakitnya tahan pula. Untuk awak bisa awak sekolah, bisa ganti baju, bisa ganti celana, bisa ganti sepatu. Tapi berapa banyak anak-anak hari ini mereka tidak merasa penderitaan itu, sehingga rela dia caci maki orang tuanya, rela dia sumpah orang tuanya, rela dia keraskan suara kepada orang tuanya, bahkan rela dia memfitnahkan orang tuanya. Tidak pandai mereka merasa lembut berbicara kepada kedua orang tuanya. Ini yang terjadi hari ini. Ini yang muncul saya ini. Berapa banyak orang-orang menelpon saya, meminta pendapat, meminta doa, mencurahkan hati, mengatakan anak saya durhaka Pak Ustaz, anak saya begini Pak Ustaz, anak saya celaka Pak Ustaz. Oleh karena itu, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, birrul walidain, ketika hari ini awak masih ada orang tua, mari asuhlah mereka sebagaimana nyo asuh awak dahulu. Kadang-kadang sedang makan, nyo tak ciri tinggal nasi bacebo anak tu. Kadang-kadang sedang makan lah menangis basusu lo anak tu. Pemandian pagi, pemandian siang, pemandian sore. Dengan lembut tangan masuk memandikan anak. Dengan lembut tangan mangke anak. Dengan lembut tangan awak memompong anak. Tapi hari ini ketika orang tua awak lah nak taluk makan lejo tangan. Kadang-kadang bertinggal nasi di buku. Kau makan-makan lah nanti. Tak ada negara pakau. Itu nan banyak kini terjadi. Apa salahnya awak menyuruh induk agak sekali 2 kali. Sengene agak sengene. Induk awak nak minta bakso syamin le doh. Induk awak nak minta le nasi gumarang le doh. Induk awak nak minta le piti banyak le doh. Untuk aja piti banyak. Pepsodent nak berguna le. Gigi ni gosok nak do le. Dia hanya minta kasih sayang anak. Dia hanya minta perhatian anak. Dia hanya minta perhatian sang anak. Asuhlah mereka sebagaimana mereka masuk awak dahulu. Kok kepingin berjalan, taklah salah bagi awak memopongnya, memacik je kiri kanan. Kok nyoka makan, ditanya mak kan makan, mak karena orang tua kau perasaannya halus, bu. Orang tua kau perasaannya halus. Kepingin kau memintanya sagan, walaupun nyo anaknya. Dicari awak bangi-bangi, ke anak awak bangi-bangi, begini, nyolah sagan lo mengecek. Orang tua kau perasaan halus. Kau nak percaya, ibu boleh tahu besok kalau lah tua. Kenapa saya tahu? Banyak orang tua mengadu kambo. Banyak orang tua bercurhat kambo. Banyak orang tua minta pendapat. Setiap kita lah tua besok menginginkan perhatian. Tidak saja kadang-kadang dari anak celaka. Tak segan-segan mengecek ke minantu. Tak segan-segan mengecek ke tetangga. Tak segan-segan mengecek kepada sahabat-sahabatnya. Ambo kepingin tapi takut mengecek ke anak. Ambo tak kaku tapi anak ambo tak kaku lo. Tak tenang sama ambo tapi balik kama mula kapai. Kok maknya nak dole, yang lain anak nak dole, anak cikku mana? Terpaksa mau tahan-tahan nanti. Terpaksa mau tahan-tahan. Le menetai matupi kawa le nyo nak mengarati. Itu yang banyak terjadi. Maka ketika awak hari ini masih ada induk,
Masih ada bahaya. Carilah penerang kubur hari ini. Lewat orang tua awak. Lewat mak awak. Lewat ayah awak. Dengan mengasuhnya. Merawatnya. Memperhatikannya. Kepingin mandi awak mandian. Kepingin makan awak suapin. Kepingin lalu awak antarkan ke tempat tidurnya. Maka insya Allah sebagai bukti pengabdian kepada orang tua. Besar jasa mereka ibu-ibu. Takkah mungkin awak jadi takako tanpa perjuangan mereka dulu bu. Betul? Takkah mungkin. Bayangin ibu-ibu. Orang tua yang begitu susah. Saya ketika berbicara tentang orang tua selalu meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya dari kecil terpisah dengan orang tua saya. Saya jauh dari orang tua. Kasih sayang sering diberikan oleh orang lain. Tapi ketika saya membayangkan orang-orang yang diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, rela mereka mencaci maki orang tuanya, menurhakai orang tuanya. Bahkan Allah katakan tidak boleh mengatakan ah atau oh dengan orang tuanya. Reda Allah terletak reda orang tua. Surga di bawah telapak kaki ibu-ibu. Di mana surga itu terletak di bawah kaki orang tua kita, ibu kita. Maka wajitahid fi talabil jannah. Jadilah surga. Agar mereka bahagia. Maka kebahagiaan itu akan membawa kebahagiaan kita. Dengan tetesan air mata mereka menyusui kita. Kadang-kadang rela mereka siang malam berusaha untuk kita bahagia. Karena itu kesempatan hari ini. Mari kita birrul walidain. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga. Wasalisu silaturrahimi. Yang ketiga tidak lain adalah kita harus menjalin tali silaturahmi di antara kita. Yang ketiga, silaturahmi. Mari kita menjalin silaturahmi. Ini salah satu konteks dengan ada acara seperti ini sangat luar biasa. Kita dapat menjalin tali persaudaraan di antara kita. Karena itu karena memang waktu membatasi kita ibu-ibu. Lamo banambo mengecek, tidak boleh bisa kami lewat ke bawah besok, bekong. Karena jalan terbatas. Yang penting mau garis bawahi kepada kita bersama pada hari kini. Pertahankanlah jiwa kita. Hati-hatilah kita hidup saat ini. Jangan mudah terpesona, jangan mudah terpedaya. Mari yang pertama kita melakukan ibadah secara ikhlas. Bukan cara orang lain. Kemudian yang kedua, berbaktilah kepada ibu bapak. Koknya masih hidup ibu, koknya masih hidup pak. Mari berbaik kepada mereka. Kok lah meninggal Pak Abu ya? Berikan sedekah, niatkan pahala kepada mereka. Kunjungi kuburnya, bersihkan tempat pemakamannya. Itu sebagai bentuk pengabdian kita kepada orang tua. Dan yang ketiga, silaturahimi. Mari kita selalu memperkokoh tali silaturahim dengan kunjung rumah yang satu ke rumah yang lain. Ini merupakan syarat kata Rasul untuk memanjangkan umur dan untuk memudahkan rezeki. InsyaAllah ada MPL nanti akan datang kita tambung kembali dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan kok ini bisa dipakai, kok mati bisa ditumpang. Mudah-mudahan jadi renungan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. InsyaAllah yang benar datang dari Allah, yang salah kedaifan amba sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.